ke pasar beli martabak mini. Jangan lupa beli Srikaya. Halo teman-teman, nama saya Nandatri Aini dari PMR SMA Negeri 11 Surabaya. Pernah nggak sih teman kalian kena minyak panas lalu kulitnya terbakar? Ingin memberikan pertolongan pertama tapi tidak tahu gimana caranya? Di sini saya akan menjelaskan pertolongan pertama terhadap luka bakar. Pertama-tama kita harus tahu apakah itu pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Seorang penolong pertama adalah dia yang pertama kali tiba di tempat kejadian serta menguasai dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Tujuan dari pertolongan pertama ini sangatlah penting loh teman-teman. Saya menyingkatnya menjadi 3M. 1. Menyelamatkan jiwa korban. 2. Mencegah kecacatan. Dan 3. Memberikan rasa nyaman serta menunjang proses penyembuhan. Penting ya teman-teman, seorang penolong pertama haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang akan dia tolong, baik secara tersirat maupun tersurat. Sebagai seorang penolong pertama, keselamatan diri sendiri sangatlah penting. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan alat-alat khusus agar diri kita aman. Di antaranya adalah sarung tangan latex, masker penolong, dan kacamata pelindung. Kita juga perlu alat-alat lain dalam melakukan pertolongan. Di antaranya adalah kasa steril, plester, perban, gunting perban, bidai, pinset, senter, selimut, kapas, dan alkohol 70%. Setelah membahas apa itu pertolongan pertama dan alat-alat yang dibutuhkan saat melakukan pertolongan pertama, sekarang kita akan membahas luka bakar. Apa sih itu luka bakar? Luka bakar adalah segala jenis cedera akibat paparan suhu yang sangatlah tinggi. Penyebab luka bakar ada 4. Yang satu, karena suhu tinggi di atas 60 derajat Celcius. Biasanya dari api, uap air, dan benda yang panas. 2. Dari bahan kimia, contohnya dari soda api dan aki. 3. Dari listrik, contohnya listrik rumah tangga dan petir. Dan yang terakhir, dari radiasi, contohnya adalah radiasi sinar UV yang sangatlah tinggi. Berdasarkan lapisan kulit yang mengalami cedera, luka bakar dikelompokkan menjadi 3. 1. Luka bakar derajat 1, di mana yang cedera hanya permukaan kulit saja. 2. Luka bakar derajat 2, di mana luas lapisan permukaan kulit yang mengalami cedera sedikit lebih dalam dari kulit permukaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, luka bakar derajat 3, di mana yang mengalami cedera areanya tidak terbatas, bisa sampai tulang, bahkan rongga tubuh. Clap. Ini adalah pembagian berdasarkan hukum 9 atau Rule of 9. Kepala bagian depan dan belakang masing-masing 4,5%. Lengan bagian depan dan belakang, kanan maupun kiri, masing-masing 4,5%. Kaki bagian depan maupun belakang, kanan maupun kiri, masing-masing 9%. Tubuh bagian depan 18%, tubuh bagian belakang 18%, dan alat vital 1%. Itu untuk orang dewasa ya teman-teman. Sedangkan untuk anak-anak, kepala bagian depan 9%, kepala bagian belakang 9%, lengan kanan maupun kiri, depan maupun belakang, masing-masing 4,5%, tubuh bagian depan 18%, tubuh bagian belakang 18%, serta kaki depan maupun belakang, kanan maupun kiri masing-masing 7%. Moments later. Setelah mengetahui apa itu luka bakar, sekarang saya akan mempraktekkan penanganan luka bakar. Aliri luka dengan air mengalir terus-menerus. Jika terluka karena bahan kimia, aliri selama lebih dari 20 menit.
Lepaskan pakaian dan perhiasan. Jika ada pakaian yang menempel, gunting sekitarnya saja, jangan memaksa untuk melepasnya. Tutup luka menggunakan penutup steril. Di sini saya akan menggunakan mitela. Jangan sampai memecahkan gelembung, jadi mengikatnya tidak boleh rapat-rapat. Jika sudah tertutup, jangan berikan odol, mentega, oli, air es, atau benda-benda lain. Setelah itu, kita harus apa? Setelah memberikan penanganan, kita harus segera merujuknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Yuk ayo semua, jangan abaikan luka, tangani segera dengan benar dan cermat. Betapa pentingnya menyelamatkan jiwa. Ayo pelajari pertolongan pertama. Pertolongan pertama benar-benar penting untuk keselamatan kita. Harus dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang benar dan tepat. Setelah mendengarkan penjelasan saya harap makin banyak orang yang sadar bahwa luka apapun tidak boleh diabaikan, harus segera ditangani. Maukah Anda menjadi penolong pertama? Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.